Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita menyambut dengan penuh sukacita, rendah hati dan sikap mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memohon berkat kasih anugerah-Nya. Pembacaan ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur 56. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Allah dan karunia Allah menyertai peribadahan kita di dalam nama anugerah pertolongan berkat turun di dalam peribadahan kita. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, karena sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Kami persembahkan ibadah kami kepada Tuhan, memohon berkat kasih anugerah, baik dalam pujian penyembahan sabda firman Tuhan, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk menyambut hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oh, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
Jesus, we want to enthrone you because you are the King. You are the God that we want to worship and praise you, Lord. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Oh, we wanna worship you, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place, Lord Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Oh, we worship you, Lord, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship in your throne, yes, Lord, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. Oh, we worship you, Lord, and as we worship in your throne, we want to worship you, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. We want to worship, and as we worship in your throne, oh, we want to worship, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Amin. Yes. Please be seated. Silakan duduk. Kita undang Tuhan, Roh Kudus untuk beracara saat ini. Ibadah boleh
terus disertai oleh Yesus. Kekhawatiran kita letakkan karena Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
are El Shaddai. You are the greatest. You are the greatest provider. You are the greatest, the awesome God. Engkaulah Allah penolongku Tuhan. Engkaulah sahabatku Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang berseru kepada Engkau. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Ya Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
inilah keyakinan kami bahwa segala perkara, walaupun kadang-kadang di dalam kehidupan kami sulit untuk bisa mengatakan ini, tapi ini adalah firman yang harus kami pegang. Karena firman-Mu di atas perasaan kami. Iman-Mu di atas apa yang sedang kami hadapi. Biarlah pagi ini kami mau belajar berdiri di atas firman supaya kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah sebab kami mendengar adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang sekali hari ini saya berada di tempat ini. Sebuah tema yang diminta untuk saya sharing seperti lagu yang terakhir yang terdapat di dalam Filipi 13, sebuah kalimat yang sudah sering kita dengar. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan kalimat ini? Karena kalimat yang indah ini kadang-kadang hanya indah di telinga. Kadang-kadang hanya indah di mulut kita. Tapi kita mau belajar bersama-sama kalimat ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Judul khotbah saya adalah Still Strong in the Storm, yaitu dari Filipi 4 dan kita nanti belajar dari Kisah Rasul-Rasul. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bahasa Indonesia memang kondisinya lebih ke arah yang ini. Tapi kalau Inggris kan I can do all things. Lebih progresif. Tapi saya nggak mau mempermasalahkan mana yang benar. Tapi segala perkara dapat kutanggung dengan I can do all things. Kalau dibagi-bagi, kalau saya sebagai seorang eksekutif membagi ini, mana yang bagus? Kalau kita I can do all things, itu kayaknya keluar. Tapi kembali, kalau saya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau kita bisa menjalani hidup kita berdasarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu gampang. I can do all things itu gampang. Tapi kalau kita bisa segala perkara dapat kutanggung, ini nggak main-main. Jadi bahasa Indonesia, kalau kita sukses di dalam bahasa Indonesia, I can bear all things. Akan mudah berkata, I can do all things. Karena yang banyak jadi masalah adalah bagaimana kita bisa menanggung di dalam segala sesuatu. Itu sebabnya kita mau belajar bagaimana dari Rasul Paulus kita di dalam hidup kita bisa menanggung persoalan yang sedang terjadi di Amerika, di Indonesia. Semua sekarang persoalan sedang terjadi. Para businessman pada bingung, semua pada bingung. Saya juga di kantor lagi pada bingung menghadapi situasi ekonomi, situasi yang sekarang ini. Tapi kekuatan yang dari Tuhan adalah kalau kita bisa menanggung itu di dalam hidup, rasanya akan mudah kita untuk bisa berkata I can do all things. Mari kita akan melihat dari Kisah 16, 19, 40 ini panjang. Ya, Anda udah tahu ceritanya panjang. Saya akan lompat-lompat aja supaya ceritanya kita punya waktu. Judulnya yang sudah sangat terkenal adalah Kepala Penjara Filipi. Ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Kita berhenti di sini. Ini bicara soal bahasa Indonesia. Paulus dan Silas sudah berapi-api, dia justru melepaskan orang yang kerasukan setan, tapi ada yang dilepaskan, ada yang rugi. Itu tuan-tuannya. Rugi, gak dapat kangtau lagi, gak dapat cuan lagi, gak dapat yang lain. Nah, dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka ditangkap dan diseret. Itu sebabnya Filipi 4 buat ayat 13 itu sangat valid. Karena pengalaman ini loh. Orang yang bisa menanggung masalah dan kuat menanggung masalah, sangat mudah dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi kalau yang hanya sukses. Anak kita juga yang sukses, gak mau dia jatuh, gak pengalaman jatuh, gak pengalaman berada di lembah bayang maut, gak mungkin jadi orang yang sukses. Ya. Apalagi umur gitu. Sekarang
hampir umurnya sama. Saya saya baru 26 tahun sih ya, jadi masih muda sebetulnya. Karena life begins at 40 gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara 40 di atas 26, masalahnya bukan hanya di bisnis, masalahnya di badan, fisik, masalahnya di kepala. Dan apalagi makin umur dan persoalan bisnis nggak ada kaitannya. Ini sekarang makin susah, umur kita makin banyak, mungkin gampang emosi atau segala macam. Tapi saya harus manage. Saya nggak seperti dulu lagi, saya tahu kekuatan. Tapi persoalan yang datang di bisnis yang saya bantu, yang bisnis yang saya kelola, bisnis yang saya bilang, itu tambah besar. Terus bagaimana kita bisa melakukan? Nah ini yang sangat penting. Kalimat ini menjadi sangat valid. Justru di dalam persaingan, di dalam segala macam segala yang hadapi kita seperti Rasul Paulus ini loh. Dia waktu ditangkap menghadapi masalah bisa bertahan nggak? Nah pada waktu saya bisa bertahan menghadapi dalam kondisi seperti ini. Wah Bapak Paulus gini aja masih semangat. Wah datang masih semangat, kita bikin masih punya ide-ide yang muda-muda kan nih. Wah ternyata di tengah kesulitannya tarif ini banyak peluang yang kita bisa lihat. Anak-anak muda nggak sempat karena nggak punya pengalaman jatuh bangun. Kita udah punya, oh enteng lah kayak gini. Pak kenapa? Karena mereka baru ngalami, pertama udah stres. Kita udah pengalaman krisis 98. Jadi waktu saya lihat gini, ini enteng. Kenapa kita bisa enteng? Karena kita pernah mengalami yang berat. Kalau kita nggak pernah mengalami yang berat, waduh Pak ini ekspor susah, mau ekspor ke Amerika udah kena segala macam. Saya buat Tuhan bingung nih, kita harus lewat mana untuk ekspor ke Amerika. Karena ada seperti ini, alah ini mah ginilah. Nah ini yang saya belajar, jadi waktu dalam keadaan krisis ini, orang yang pengalaman, orang yang berumur, yang seperti Rasul Paulus mereka biasa menanggung yang kuat. Nah ini kecil, belum ada apa-apanya dibandingin tahun 98. Pak $17.000 enteng 17 karena dari 15.000. Dulu waktu saya magang dari 2.000 menjadi 16.000 8 kali sehingga kita utang luar biasa banyaknya. Sampai utangnya $80 juta dari 2.000 menjadi 1. Itu aduh kayak gimana? Tahun 98 tapi kalau sekarang dari 15-12 enteng sekarang. Kecil. Kenapa? Udah biasa nanggung beban berat. Nah Rasul Paulus kenapa nanti kita dalam ini nanggung berat. Seperti kita pergi ke gym, udah biasa naik misalkan 10 kilo, 20 kilo. Kalau udah biasa 20 kilo, ngangkat 10 kilo enteng sekali. Nah ini yang kita mau belajar. Bahwa makin kita punya pengalaman. Saya di sini udah banyak jemaat senior. Kita dalam keadaan seperti ini harus jadi inspirasi kepada anak-anak kita. Karena pengalaman kita yang membuat kita bisa berkata, ini enteng di dalam Yesus. Karena pengalaman. Paling sedih adalah sudah makin tua, makin fragile. Dikit-dikit makin waduh stres, makin gini kondisi gini. Woi, dari pengalaman ini saya terharu dengan kalimat ini. Mereka nangkep ya ke pasar. Nanti kita lihat berikutnya kok tenang. Saya loncat ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat kalimat ini kayaknya kok dia diem ya? Kok Rasul Paulus diem ya? Gak salah kenapa diem? Ini rahasia yang kita mau belajar. Padahal nanti di ayat berikutnya 34. Rasul Paulus menunjukkan siapa dirinya. Tapi dia bilang kok apa yang kita pelajari dari Rasul Paulus kok diam, kok tidak melawan karena ada rahasia nanti di ayat berikutnya. Dia tahu endingnya seperti apa. Orang yang nyeret dia ke pasar penjara, menyeret ke penjara, kemudian pembesar-pembesar yang merasa dia hebat. Nanti di akhirnya dia harus tunduk datang kepada Rasul Paulus. Dan di sini yang kita belajar. Dari mana orang yang merasa gede, merasa hebat, akhirnya tunduk. Nah, Rasul Paulus bisa melakukan yang saya sebut dengan still, tenang. Dan kalimat still ini menjadi bagian di dalam hidup saya 2-3 minggu terakhir ini.
begitu menghadapi masalah banyak, begitu menghadapi tantangan banyak, Tuhan bicara terus, still, still and know that I am God. Itu muncul lagi. Saya kenal kalimat ini pertama kali pada waktu saya menjemput istri saya ini yang ada di depan, mau menikah, dan dia terlambat. Make up terlambat. Tiba-tiba di mobil itu muncul lagu ini. Still, be still and know that I am God. Jadi, wah, tenang. Dan dia muncul lagi. Dan minggu-minggu terakhir ini kok muncul banyak ya. Karena banyak sekali yang kita hadapi yang membuat kita still. Saya masuk yang pertama, still. Apa itu artinya still? Still ada 5 hal yang kita mau belajar dari Kisah 16 tadi. Yang pertama, stand firm in faith. Yang kedua, kita mau belajar trust in God's power. Yang ketiga, inspire others through worship. Yang keempat, let God lead the outcomes. Dan yang kelima, live victoriously in Christ. Mari kita lihat satu-satu. S yang pertama. Next. Ini adalah sangat penting di dalam stand firm in faith. Bayangkan dalam kondisi yang seperti ini Rasul Rasul Paulus dan Silas itu dihadapin seperti ini. Saya tulis di sini, berdiri teguh dalam iman meski dihimpit tekanan. Kenapa kalau kalimat ini jangan penting? Efesus 6:13 berkata, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya pertama kali kalimat Efesus 6:13 dan juga di dalam kepala penjara Efesus 16 ini, kalau saya nggak mungkin kayak gini nih. Kenapa? Saya punya kekuatan, saya punya sesuatu, tapi kok Rasul Paulus nggak melakukan itu? Kenapa kok dia punya yakin bahwa Tuhan mau lakukan? Tadi kita berkali-kali didera, nggak bicara sama sekali, dan mereka dilempar ke dalam penjara. Kenapa kok bisa teguh? Kenapa kok dia rela di penjara? Kenapa waktu didera dia nggak bicara sedikit pun? Karena dia orang Rom. Saya belajar ini nggak mungkin, kekuatannya luar biasa. Kalau saya disinggung haknya dan saya tahu saya punya kekuatan, saya punya hak, saya akan bicara. Tapi kenapa kok seperti ini? Makanya 4:13 bahasa Indonesia itu penting. Kalau kita bisa menunggu ini dan percaya yang sedang terjadi ini Tuhan nggak pernah ditinggalkan loh. Apa yang sedang terjadi sama kita itu Tuhan beracara. Jadi kalau kita percaya yang sedang terjadi Tuhan kalau nggak izinkan nggak terjadi. Ini iman. Dan ini kalimat ini mudah saya bicarakan. Kan kalau kita nggak benar-benar punya kemampuan duduk diam di hadapan Tuhan dalam doa. Kuncinya itu kekuatan kita tuh doa. Stand firm in faith. Ya gampang. Kok bisa saya melayani, saya melakukan yang benar dan didera. Didera otak Pak Paulus, pasti Tuhan punya rencana kenapa didera. Pasti Tuhan punya penjara, dia di penjara. Ini yang kita nanti belajar. Saya belajar banyak untuk menerima Tuhan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Engkau sedang menghadapi kesulitan, penyakit, kesulitan, keluarga, kesulitan, keuangan, apapun. Waktu saya dan istri menghadapi hal-hal ini, baik pekerjaan di kantor, di rumah, di kesehatan, karena umur kita makin banyak hal. Stand firm in faith. Aku tahu Tuhan, kalau aku bisa menanggung ini, pasti Tuhan punya rencana. Istri saya, kamu cepat cek jantung, ini bagai gini. Betul, tapi saya percaya Tuhan. Nah, kalau saya boleh mengalami seperti ini, pasti Tuhan punya rencana. Tidak mudah. Stand firm bahwa God is control. Ini kunci kok. Kunci untuk kita bahagia, kunci kita semangat, kunci kita melakukan segala sesuatu itu kebahagiaannya kalau kita bisa melakukan. Di bisnis dalam keadaan tiba-tiba kita dilakukan, wah seperti ini ya. Kondisi banyak hal.
saya memimpin bisnis banyak, sekarang ini tidak salah langsung, saya advice bisnis. Begitu kita punya masalah, kita mau terima dulu enggak ini? Tuhan punya rencana kok kita mengalami seperti ini. Ini kunci, acceptance bahwa yang ada kita alami sehari-hari sekarang ini, apapun yang kita lakukan, Tuhan punya rencana. Kalau kita yakin seperti itu, nextnya gampang. Selama ini kita bisa terima, kita akan fighting against our. Dan itu yang menyebabkan penyakit kita tambah berat. Itu yang menyebabkan problem kita tambah berat. Itu sebabnya dua orang suami istri semakin tua, engkau harus makin dekat. Karena hanya dia yang bisa menguatkan kita. Jangan bicara anak-anak, dia punya hidupnya sendiri. Jangan bicara menantu, dia punya hidupnya sendiri. Semakin kita tua, hanya pegangan si garane nyowo, belahan jiwa ini yang kuat. Dan dua itu yang berkata. Kalau kita lagi lemah, istri bilang kuat, kuat. Karena stand firm in faith. Ini adalah keputusan kita. Stand firm. Saya mau stand firm in faith. Dengan yang pertama, accept. Saya tahu Tuhan pasti punya rencana di penjara ini. Dan dia tidak melawan kehendaknya. Makanya kalimat yang saya katakan di sini yang menarik adalah berikutnya next ya. Does not make the storm disappear. It makes you unshakable in the middle of it. Iman bukan membuat badai lenyap, tapi membuatmu tetap tegak di tengahnya. Waktu saya tulis ini kayaknya wah bagus ya. Tapi pengalaman. Ternyata waktu lagi kita menghadapi masalah, faith doesn't make the storm disappear loh. Kami kalau berdoa, Tuhan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan mengusir setan demi namaku. Dia akan bicara bahasa baru. Dia akan memegang ular. Dan kalau seandainya sekalipun dia minum racun maut tidak mendapat celaka. Dan orang meletakkan tangan atas orang lain sembuh. Markus 16, 17, 18. Kita udah lakukan koknya enggak hilang ya. Bisnis lagi begini Tuhan kok saya lakukan kayak gini. Pengen jalan seperti ini. Kok kayaknya enggak gampang persaingan. Saya baru cerita di waktu kami pelayanan di Malaysia pas hari itu, hari Sabtu, Mei awal bulan ini saya mengharapkan pengen mendapatkan project. Saya memimpin business development project, nolnya 12 banyak. Nolnya 12. Jadi lebih dari $1 miliar. Tentunya sebagai eksekutif kan pengen berdoa segala macam, mimpin segala macam, menang ini Tuhan. Masuk berikutnya. Tapi kalimat ini kita coba segala macam apa kita mau lakukan yang benar. Tuhan beresin. Faith doesn't make the storm disappear. Kenapa saya tulis ini? Karena setelah kita melakukan segala macam, kita akan ketemu dengan shareholders, mau ceritakan, kita mau bid dengan cara begini. Cut story short. Seharusnya itu Seninnya, Jumat tiba-tiba nggak bisa, Senin bos di owner minta Jumat, saya nggak bisa, saya udah di Malaysia, kami berdua pelayanan, kita rencana meeting jam 8 malam, sampai jam 11, mereka bos masih banyak meeting, jadi kita mulai meeting, teman-teman tim saya meeting jam 11, jam 12 malam. Untung saya nggak pergi karena saya jam 9 udah tidur, ngantuk. Dikasih tahu, Sabtu pas mau pelayanan dikasih tahu hasilnya seperti apa. Saya bilang, wah oke lah. Ini kalau hasilnya bagus, wah kesaksiannya enak nih khotbahnya. Lurus jujur di Indonesia tuh besar, masih bisa lah. Lurus jujur, jangan bicara orang di Indonesia harus segala macam. No, banyak orang jujur juga. Wah kita bilang itu. Tiba-tiba begitu bangun, Pak, good news atau bad news? Terserah. Ditolak. $1 miliar, udah coba, ditolak. Saya bilang, wah mungkin Tuhan punya rencana. Tapi hari itu saya bisa damai. Makanya faith
doesn't make the storm, malah muncul. Kalau itu saya menang, kalau itu saya berikutnya, mungkin saya tambah sombong. Kita nggak pernah tahu. Tuh, saya di luar Astra udah retire, saya mimpin yang lain, toh bisa. Kan tahu mungkin kekuatan saya nggak akan bisa. Padahal $1 miliar pada waktu saya di Astra itu kecil. Kita biasa main besar. Tapi pada waktu sekarang, Tuhan tahu nih kalau menang nih Pak Paulus jadi kepalanya jadi nggak bisa ini khotbah di sini kegedean. Kita nggak pernah tahu. Tapi waktu gagal itu, waktu tidak berhasil itu hari Jumat, saya harus pimpin session dan saya malah kesaksian ini banyak orang dikuatkan justru karena seperti ini. Firm nggak faith bahwa Tuhan punya rencana walaupun kita tidak berhasil, Tuhan punya rencana. Gak selalu doa kita dijawab sama Tuhan. Makanya faith doesn't make the storm disappear. It makes you unshakable in the middle of it. Iman bukan membuat badai lenyap, tapi membuat kita tegak. Ini yang pertama yang harus kita mau belajar di dalam hidup kita. Jangan kita berasumsi sama Tuhan yang kita doa beres, yang kita doakan dijawab, yang kita doakan begitu. Itu bukan Tuhan. Kita berhubungan dengan pembantu. Kalau apa yang kita doa dijawab. Tapi kalau kita doa, kita tahu kehendak Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Acceptance ini membuat kita semangat. Acceptance ini berbuat sesuatu. Sehingga selesai bicara itu, saya langsung tulis email, tulis WA kepada tim saya. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang kayak gini. Sehingga tim saya tak lemes. Paling gak enak itu berita itu Jumat. Saya jarang sekali atau sangat jarang memberikan kepada anak buah saya berita nggak bagus dari Jumat. Karena Sabtu Minggu mereka jadi nggak enak. Kalau berita bagus Jumat, supaya Sabtu Minggunya bagus. Berita nggak enak tuh saya pasti katakan Senin atau Selasa. Supaya nggak mengaruhin. Itu Jumat loh, jam 12 malam. Sabtu pagi nggak enak, cepat-cepat saya kirim WA. Tenang, Tuhan pasti punya rencana, jangan tahu katanya. Kalau Tuhan memang ini milik kita akan balik ke kita. Tapi bukan kalimat motivasi, tapi kalimat percaya gitu. Karena saya punya iman, Tuhan tahu. Kenapa nggak dikasih? Jangan sampai dikasih kita sombong. Jangan sampai dikasih kita merasa luar biasa. Tetap rendah hati, engkau bukan apa-apa. Tapi percayalah, nanti yang the best is yet to come. Gak gampang, kesaksian gak gampang selalu sukses. Tapi waktu saya mengalami itu, wow, stand firm in faith itu tidak mudah. Yang kedua kita bicara bagaimana trust in God's power. Percaya bukan kekuatan sendiri tapi kuasa Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata demikian. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ayat ini waktu sering kita baca kayaknya oke. Tapi waktu alami sesuatu yang engkau harapkan terjadi, enggak terjadi, sakit saya mau doain sembuh, segala macam. Kalimat ini menjadi kalimat yang luar biasa. Cukuplah kasih karuniamu bagimu. Kita bisa enjoy. Kita bisa mengalami enggak? Trust in God's power. Di dalam yang lalu saya khotbah di satu gereja. Khotbah di satu gereja dikasih tema adalah naik doa kesembuhan. Mujizat di dalam kesembuhan. Mujizat di dalam doa. Dan mujizat itu masih terjadi sampai sekarang. Kebaktian, mujizat. Wah, bilang ini temanya enggak Paulus banget ini. Ini kan tema yang kayak gini ya buat Pak Agus Dodi, buat Philip Mantova, buat siapalah gitu. Ini saya gerejanya Pak Philip. Mesti Philip, kalau Paulus Bambang tuh ya di marketplace lah. Tapi saya mau gitu, enggak cocok nih. Masa Paulus Bambang doa kesembuhan ilahi? Enggak biasa. Saya bilang, saya mau minta ganti tema sama pendetanya. Walaupun pendetanya saya bilang kayak Pak Agus Dodi, Pak temanya Efesus 4:13. Tapi kalau Tuhan tempatkan yang lain, itu kan kalimat bagus dari pendeta sebetulnya. Artinya kalau kamu udah siap yang lain ya nggak apa-apa gitu kan. Itu kan kalimatnya Pak Agus Dodi, mesti kan semua orang. Tapi kalau Tuhan taruh yang lain silahkan. Berarti artinya nggak diharapkan. Karena gereja kan suka tema. Wah dia bilang, saya mau ngomong. Tiba-tiba di dalam 2-3 minggu itu saya struggle. Tuhan,
Enggak Paulus Bambang banget doa kesembuhan ilahi. Doa mujizat. Kalau di bisnis saya bisa cerita banyak karena saya orang bisnis. Saat menjadi di bisnis itu saya bisa saksikan. Tapi kalau sakit dan kebaktian kesembuhan ilahi itu enggak biasa. Saya berdoa dan akhirnya singkat cerita Tuhan saya minta tanda. Saya ini kebetulan di sini ada benjolan gitu, ada sakit, agak sedikit sakit dan sakit. Ini juga nggak bisa gini-gini. Di Indonesia, tapi kalau di LA kok aman ya dinginnya. Saya juga akhirnya kali saya perlu pindah di daerah dingin kali ya. Waktu saya bilang Tuhan mau kasih tanda. Kalau Tuhan memang suruh saya khotbah mengenai ini, yang belum pernah saya lakukan di gereja, di tanda Tuhan. Ini saya jadi hilang. Dan ini saya nggak sakit. Ini dulu nggak bisa gini nih saudara. Ya, ini nggak bisa lurus. Jadi makin sama saya lihat ini janji Tuhan. Saya tuh nggak bisa gini. Jadi saya tahu. Jadi tiap pagi tuh saya harus kayak gini ceklek. Nggak bisa lurus gini nih. Saya minta tanda Tuhan kalau emang itu dari Tuhan saya ngomong soal ini, Tuhan sembuhkan yang sampel ini. Yang sampel kok. Supaya saya berani minggu ini khotbah. Kalimatnya betul, trust in God's power. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, Markus 16, 17, 18. Tapi waktu suruh praktek, that's bukan saya Tuhan. Dan kalimat itu ternyata benar memang bukan kamu kok. Dan bukan Beli Pantova, tapi aku. Ya nggak sakit. Dan ini kok enak gitu ya. Apalagi terus kesini. Dari kemarin saya lihat, saya makin lama nggak ceklek makin enak nih. Waduh ini ada tanda-tanda kayaknya saya harus tinggal di luar negeri kali. Whatever gitu ya. Tapi oke, akhirnya saya nggak ganti tema. Saya bilang oke, berjalan. Begitu jalan, kita coba ya. Baktian ada 4 kali kebaktian, bukan 5. Saya udah siapkan tema tadi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yang pertama mengusir setan-setan. Yang kedua berbicara bahasa baru. Yang ketiga digabung memegang ular dan minum racun maut. Dan yang keempat kebaktian terakhir sore yaitu meletakkan tangan orang sakit dan sembuh. Saya bilang mereka nanti sore yang sakit datang saya akan doakan dengan minyak urapan. Itu rencana. Tapi waktu di tengah kebaktian pertama tiba-tiba pengumuman. Oh nanti Jumat Agung Philip Pantova akan mengadakan kesembuhan ilahi. Doa. Saya tuh suruh nyiapin Pak Philip aja. Jadi saya singkat cerita kebaktian keempat ditanya, Pak Paulus kita udah siap minyak urapan segala macam. Nggak jadi. Karena saya nyiapin Philip Pantova aja. Nggak jadi. Oh, jadi nggak jadi Pak? Nggak. Trust in God power. Gimana caranya? Pada begitu saya udah mulai khotbah, Tuhan bicara banyak. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu kan. Saya harus khotbah soal tema itu. Dan saya udah praktekin. Saya sudah enak nih. Saya praktekin di keluarga saya, tumpang tangan, tidak semua berhasil. Sekarang Tuhan, saya mesti ngapain? Saya tulis makanya, trust is not proven when all is well. But when all seem lost. Kepercayaan bukan dibuktikan saat semua baik-baik saja. Tapi saat semuanya terasa hilang. Trust is not proven when all is well. But when all seems lost. Wah begitu sudah wabah seperti itu. Saya mulai lihat ada orang yang datang udah bawa kursi roda. Anda bayangkan belum pernah di kejadian kan. Terus begitu lihat, punya iman enggak? Trust in God's power enggak? Tapi di tengah khotbah itu tiba-tiba saya punya iman. Maju ke depan. Padahal udah waktu sebelum kebaktian ditanya, Bapak sudah siap minyak urapan? Enggak jadi. Tapi waktu itu maju. Yang maju banyak. Dan saya datang dan khusus untuk yang kursi roda. Saya Tuhan, kesembuhan bukan milikku, milikmu. Tapi sekarang saya mau belajar taat kepadamu Tuhan. Trust in God. Dan saya berdoa, wah kalau saya pas maju itu, orang kursi roda saya angkat gini, lari kan luar biasa. Enggak juga tuh. Saya lama di situ loh. Tuhan kok enggak. Nah Tuhan ngajar sama saya. Engkau pengen perform miracle supaya engkau performance. Kasih karuniaku
itu cukup kalau engkau berani. Tapi begitu saya berani doa dan banyak orang saya doakan, ada orang yang mau kemo datang, saya ajak dia orang Katolik datang, nanti saya mau datang, saya mau doa minyak urapan. Waktu saya mulai lepas itu, saya melepaskan diri saya, Tuhan ini kasih karunia, maka Tuhan gerak dengan cara yang lain buat orang-orang yang lain. Trust is not proven when all is well, but when all seems lost. Jadi buat saya lempar handuk, Tuhan saya hanya hamba-Mu. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus tadi. Dia udah lempar handuk, tahu bahwa Tuhan power, ayat 35. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi, aduh, ini enggak Paulus Bambang banget kalimat ini. Saya belajar dengan kalimat trust in God's power, itu sulit ketika Anda in power. Saya punya power di kantor, saya punya segala macam. I have power, dan waktu saya merasa saya punya power dan harus trust in God's power, itu berat. Karena power saya kelihatan, God's power tidak kelihatan. Makanya menghadapi sakit, menghadapi segala macam, terasa saya punya uang untuk pergi ke dokter manapun, saya punya uang untuk pergi kemana. Tapi kesembuhan itu ternyata dari Tuhan. Dan dokter juga nggak tahu. Waktu saya memeriksakan sakit dari sini, apa sakitnya? Idiopatik, hanya Tuhan yang tahu. Dokter ngomong gitu ya gimana? Ternyata memang nggak bisa. Dari kembali di sini, luar biasa. Poin yang kedua ini, trust in God power adalah ayat 7. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendakwa kami warga negara Roma di muka umum. Lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang ke sini dan membawa kami keluar. Baru setelah keluar dia tunjukin, aku tuh warga negara Rom loh. Kok enak banget kamu kayak gini. Makanya pejabat datang, sorry. Mereka takut. Dari yang sombong, dari rendah hati. Tapi saya belajar dari Rasul Paulus. Kalau itu Paulus Bambang, kalimat ini udah dari awal keluar. Waktu mau ditangkap, jangan macam-macam ya. Saya warga negara Rom. Kamu orang Yahudi gak bisa tangkap saya. Saya berusaha untuk escape dari masalah. Karena gak enak masalah itu. Tapi kalau Rasul Paulus, kalau sampai Tuhan membiarkan saya ditangkap di penjara, Tuhan punya rencana. Baru setelah itu, dia tunjukkan powernya. Ini penyerahan total dalam hidup kita. Setiap kita pasti punya masalah. Tapi bisa gak kita waktu doa pagi kita berkata, Tuhan kalau engkau memang mengizinkan saya ngalamin ini, pasti kau punya rencana. Gak cepet-cepet kayak Paulus Bambang berkata, tanpa diadili kok kau mau warga negara Rom loh. Ini yang menyebabkan kita gak nerima powernya Tuhan. Karena kita masih mengandalkan power kita. Kau pikir kau bisa beli pengobatan dengan obat, dengan uang, dengan teknologi yang kau punya. Tapi ada satu yang memberi kesembuhan itu Tuhan. Yang mengirim masalahmu, orang hebat. Ada masalah bisa konsultasi sama semua orang. Tapi yang bisa menyalahkan Tuhan. Makanya waktu kalimat ini muncul, cukup karunia. Waktu Pak Agus Dodi ngasih kalimat ini dan saya selagi ini dengan tema ini. Kan kita udah sering khotbah soal ini. Tapi dengan angle yang berbeda. Waktu saya malam, karena jet lag jadi sering gak doa. Jadi persiapan khotbah paling banyak itu pada waktu jet lag. Jam 2, jam 3 bangun, ngoplek. Bisa ngelakukan dan ini saya bagus-bagus semua. Ada waktu untuk bikin kayak gini. Jakarta gak sempat bikin kayak gini. Anda lihat semua bagus. Dia waktu bilang cukup kasih karunia. Waktu saya bilang Tuhan cukup. Damai mulai muncul. Karena kita hidupnya tuh up and down. Selalu ada up dan down.
dan muncul. Yang ketiga, let E. Yang ketiga E. Inspire others through worship. Paulus yang tulus membuka pintu hati orang lain. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah 16:23, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pujian yang tulus membuka pintu hati orang lain. Nggak gampang di tengah-tengah seperti ini bisa berdoa. Tengah-tengah malam Paulus berdoa. Kalau saya menghadapi masalah, berdoa. Begitu belum Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah belum kalimat Tuhan, kau tolong saya sakit, kau tolong ini Tuhan, deg-degan jantung, Tuhan kepala, Tuhan anak saya, Tuhan istri saya. Begitu datang udah diberondong. Bukan doa yang memuji, tapi doa permohonan semua. 90% of doa kita minta Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan. Tuhan bilang, belum menyapa good morning. Tuhan gitu ya. Good morning aja tadi kita nyanyi, selamat pagi gak sempat. Begitu banyak masalah, ayo kita berdoa, mari kita berdoa. Mari kita betul bawa onggokan masalah kepada Tuhan. Enggak, mari kita berdoa mengucap syukur. Kita berdoa sama Tuhan loh. Nah ini yang menyebabkan, waduh, inspire bagaimana Paulus bisa berdoa dan menyanyikan pujian pada waktu dia merasa di-treated unfairly. Ini yang gak gampang. Doa. Karena kita kalau doa biasanya 90% untuk kita, 10% orang lain. Dan saya belajar banyak dari 22 April tahun 2024, 22 April sampai hari ini. Dulu sampai berapa 200 hari saya penuh, tapi sekarang agak bolong-bolong, apalagi jet lag gitu ya. Kalau udah bangun jam 2 ya bangun berdoa, jam 4 bangun. Tapi hari ini saya lolos. Tadi baru bangun jam 7 sekian, jadi enggak doa pagi hari ini. Biasanya minggu saya doa untuk hamba-hamba Tuhan. Dan saya sering berdoa by name buat Pak Agus Dodi. By name buat yang ada di sini dalam hari-hari ini. Tapi minggu saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Semua. Tapi hari ini lolos. Kenapa? Capek kemarin. Graduation. Ngantuk. Tapi waktu saya mulai berdoa, pagi belajar. Jam 5, jam 6 berdoa, kadang-kadang dengar firman dulu. 6 dan 2 jam saya menyerahkan kepada Tuhan. Dikit waktu mulai 2 April. Saya berdoa dan saya rubah doa saya untuk orang lain yang sakit. Tadi handphone saya itu makin lama daftarnya makin panjang. Sekarang ada 25 orang yang sakit berat. Ada 16 orang yang dari camp kemarin yang sakit. Masalah rumah tangga yang luar biasa. Waktu saya doa 25 tambah 16, 17 dan 42 pendeta-pendeta dari Toraja. Waktu saya berdoa, Tuhan 1 jam itu terlalu singkat. Tapi waktu saya berdoa buat orang, tolong Tuhan. Makin saya tahu masalah mereka, saya mengucap syukur. Yang saya hadapi itu enggak ada apa-apanya. Semakin kau tidak mau berdoa orang lain, yang kau hadapi sakit flu aja udah kayak dunia runtuh. Sakit pusing dikit. Sekarang waktu saya terus berdoa, saya berdoa, wah sakit yang keluarganya begini, ada 3 anak, semua ribut dan mau suicide. Waktu saya melihat kalimat ini, wah gelarnya hebat segala macam. Saya bilang, Tuhan yang saya hadapi itu nothing di hadapan sama orang yang seperti ini. Bisa enggak kita berdoa? Dan pujian Tuhan, terima kasih ya. Engkau bisa jaga saya dan keluarga saya sampai hari ini. Ada masalah loh. Ada yang kita hadapi loh. Tapi kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Dan karena saya masalah, saya bisa berdoa. Inspire. Waktu saya berdoa, saya kirim kalimat-kalimat. Saya bilang, kok Paulus bisa perhatikan semua? Kok bisa apal ya? Paulus gak apal. Tapi outlook kalender saya gak pernah lupa. Karena saya catat semua. Kok bisa kok inget ya? Iya. Saya catat. Dan waktu saya kasih sama mereka. Ada yang lagi mengalami operasi otak, ada 2 tumor otak teman dari Hong Kong. Saya kirim kapan dia mau di kemo, ke kemo. Ada teman di gereja Isa Al-Masih dari Pegangsaan kemo ke 10 tahun. Saya kok Bapak ingat ya? Saya gak ingat, tapi tanggalan saya catat ingat. Kamu besok mau kemo ya? Saya berdoa. Kamu lakukan mau kemo ya?
Teman, kok bisa ya? Dikira Paulus tuh nggak punya masalah loh. Paulus Bambang sama ibu nggak punya masalah segala macam, jalan-jalan kemana-mana, semuanya nggak pernah punya masalah. Tapi karena dia tahu, karena kok bisa mendoakan, saya mau inspire others. Walaupun kita punya masalah, Rasul Paulus tidak fokus kepada masalahnya sendiri. Dan dia berdoa, menjanjikan pujian. Yang kedua, L, lead, let God lead the outcome. Oke, tadi balik lagi yang mengenai sebelumnya ini satu kalimat yang menarik adalah your worship in the dark. Your worship in the dark becomes someone else light. Pujianmu di dalam gelap bisa menjadi terang bagi orang lain. Your worship. Kalau kita lagi in the dark, lagi punya masalah, engkau yang punya masalah, waktu engkau bisa puji, itu mungkin bisa jadi lightnya orang lain. Jadi jangan merasa waktu engkau memuji dalam El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Waktu engkau berdoa nyanyi orang lain, waktu engkau kunjungi visitasi orang lain sakit, dia besar, dia besar. Waktu engkau nyanyi, waktu engkau ada di dark, nyanyimu tuh lain. Engkau menangis orang lihat, luar biasa ya waktu kita Tuhan, aku tahu. Tapi di depanku nih yang sakit luar biasa. El Shaddai, your sorrow, your dark di dengan Tuhan, transfer kepada dia menjadi light. Yang keempat, let God lead the outcome. Biarlah Tuhan menentukan akhir cerita. Kalimat ini juga gampang. Tapi saya mengucapkan syukur hari-hari ini. Di tengah-tengah saya pergi ke Amerika ini. Banyak hal yang saya yakin Tuhan sedang kerjakan. Dengan kalimat ini, biarlah Tuhan yang menentukan akhir cerita. Bahasa Inggrisnya, God has the final say. Tapi kalau itu kurang seksi, saya bilang Tuhan menentukan akhir cerita. Saya nggak tahu akhir ceritanya apakah yang saya doakin cancer itu sembuh atau meninggal. I don't know. Dia 2 berat, dioperasi besar. Dan yang wah kesempatan. Dia kumpulkan pakai WA group. Ada 200 orang yang mendukung ini. Ini karena CEO perusahaan besar. Banyak yang mendukung, dia pintar. Daripada saya tanya satu-satu, kumpulin semua. Saya yakin, nanti saya doain ya. Yang ngomong gitu cuma sekali. Tapi yang betul-betul doain gak banyak kan. Saya kumpulin aja. Nah begitu dikumpulin, Pak Polos setuju gak kamu ikut grup ini? Setuju. Kenapa? Saya mau khotbah kepada 200 orang gratis. Daripada satu orang yang sudah sakit. Jadi saya kasih ayat-ayat firman, saya tahu hampir mungkin banyak sekali yang bukan beragama Kristen. Tapi eksekutif semua. Kesempatan kita bicara soal gini. Oke. Begitu ada hari saya kasih firman terus. Let God lead the outcome. Tuhan punya akhir cerita. Terhadap orang yang sakit dan yang lain mendengarkan semua. Yang lain wah ada ngasih like, ngasih ini. Terima kasih ya Tuhan ya. Dan mereka tahu kekristenan adalah pengharapan. Yang lain sudah pengharapannya dokter. Kita punya. Dan aku bilang kita nggak tahu. Biarlah kehendak Tuhan nyertai. Tapi yang menarik adalah biarkan Tuhan yang menentukan akhir cerita kita. Kalau kita yakin dengan kalimat ini, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka semuanya akan gampang. Itu harus dari. Di dalam hidup saya juga sama, biarlah Tuhan yang menentukan akhir cerita. Saya pengen akhir ceritanya seperti ini. Kami berdoa, kalau berdoa, Tuhan akhir ceritanya begini Tuhan. Tapi Tuhan yang menentukan akhir cerita. Saya tulis begini, akan terjadilah gempa bumi yang hebat ayat 26. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Gempa bumi. Ternyata outcome-nya Tuhan bikin sesuatu yang Rasul Paulus belum pernah alami. Gempa bumi, terbukalah semua pintu, itu biasa. Gempa bumi menghancurkan pintu. Tapi gempa bumi yang aneh yang dialami Rasul Paulus adalah bunuh, lepaslah belenggu-belenggu mereka. Ini yang gak masuk di akal. Gempa bumi apa hubungannya dengan rantai di sini? Kok bisa? Makanya waktu Rasul Paulus mengatakan, biarlah Tuhan yang menentukan akhir
cerita. Serahkanlah perbuatan. Luar biasa. God writes better endings. Saya tulis berikutnya. God writes better endings than we dare to imagine it. If we let him finish. Kalau dia yang menyelesaikannya. Saya ulangi lagi. God writes better ending. Tuhan, saya mau ya gini Tuhan. Saya berdoa Tuhan umur 85 nanti, saya kekuatannya seperti Kaleb 40, saya mau keliling kemana-mana kami berdoa. Dan saya punya doa terus setiap hari menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang jadi berkat? Satu, Tuhan beri aku kekuatan untuk menopang yang lemah. Tuhan berikan aku kesehatan untuk menolong yang sakit. Tuhan berikan aku kelimpahan, kekayaan untuk menolong orang yang kekurangan. Saya doa seperti ini. Waktu doa ini ternyata Tuhan goyang. Kekuatan kadang-kadang istri, kamu kuat. Sehat diganggu, tiga-tiganya diganggu. Yang ini bukan soal Tuhan. Sebentar lagi kami berdoa tanggal bulan April ini. Saya bisa diperpanjang gak kontraknya. Tanggal segini kita berdoa terus. Sama doa deg-degan untuk yang tiga ini. Jadi kita masih berdoa. Nanti bulan Juni ini saya ada dua proyek. Saya ya atau tidak gak tahu. Nanti pulang baru ketemu. Dan baru tahu apakah saya akan diperpanjang atau tidak. Saya gak tahu. Tapi tiga-tiga Tuhan kan aku mau kasih berkat. Selain tantangan kita yang punya masalah tuh banyak banget. Dan waktu yang punya masalah banyak banget saya kalau orang punya masalah kadang-kadang dia kurang sama Tuhan. Wah dia kok punya masalah keuangan, dia mungkin kurang setia. Sekarang saya melihat yang lain. Begitu orang datang, Pak saya punya masalah sakit, masalah keuangan, funding yang kemarin, yang di Kuala Lumpur, yang di sini banyak masalah keuangan. Saya bilang, Tuhan kok dia cerita ke saya. Bukan kita berkata, kamu banyak doa. Dia cerita ke saya supaya saya banyak doa. Untuk keluar buat mereka. Kalau ada orang ngomong gitu artinya Tuhan sedang bicara sama kamu. Ini masalahmu loh. Bukan masalah dia. Jadi waktu saya banyak doa untuk orang-orang yang sedang masalah itu. Kadang-kadang pakai cerita, wah nulis panjang. Saya lihat baca. Kok bisa ya? Artinya kita tidak ada Tuhan tolong berkati mereka lewat kamu. Mau gak? Tapi kontrak belum nanti Juni Tuhan. Belum banyak nih Tuhan. Mau yang mana dulu? Ini bicara let God lead the outcome. God writes better ending. Saya belum tahu. Nanti seperti apa. Tapi saya punya keyakinan Tuhan punya. Terakhir. Live victoriously in Christ. Hidup dalam kemenangan. Bukan karena bebas dari masalah. Tapi karena Kristus ada bersama kita. Roma 8:37 kita lebih dari pemenang. Makanya di dalam jet lag itu. Kalau saya merenungkan kalimat ini. Hamba Tuhan tuh gak enak loh. Waktu Anda tulis, Tuhan bilang kamu ngalami loh. Kalimat-kalimat yang buat saya, kita alami. Tentunya beda apa yang kita hadapi. Saya memikirkan ribuan orang di belakang Tuhan pengen seperti ini. Karyawannya demikian, pengen banyak hal. Makin kau sebagai seorang pemimpin, banyak hal yang kau pikirkan bukan dirimu dan keluargamu, banyak orang. Dan semakin besar. Bukan bebas dari masalah. Tapi kita bisa mengatakan enggak ke anak buah kita. Yang membedakan atasan yang punya Tuhan sama tidak punya Tuhan adalah waktu menghadapi masalah. Engkau tetap tenang. Still. Karena Tuhan yang menentukan akhir cerita. Ayat 38. Roma 8. Pejabat itu. Roma 16. Kisah 16. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf
lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dengan pergi ke rumah Lydia. Makanya dia bisa pimpin pujian hari ini. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Apa yang saya tulis? Victory is not escaping. Next. Kemenangan. Victory is not escaping the pain. It's shining through it. Kemenangan bukanlah lolos dari luka, tapi bersinar melalui duka itu. Tuhan, apakah saya tetap bisa bersinar menghadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi? Saya belum ketemu dengan mereka, dengan owners. Tapi nanti bilang, waktu nanti ketemu saya dan saya senyum dan positif. Yang lihat, yang lain lemes loh. Proyek $1 miliar, saya gini pada lemes, gini-gini. Mungkin lihat ketemu, ya nggak ngerti sih. Waktu nanti saya bilang, Tuhan, biarlah mereka melihat bedanya. Bahwa saya tetap shining. Kemenangan bukan lolos dari luka. Tapi bersinar melalui luka itu. Peace, next. Ini adalah kunci. Still. Kenapa kita bisa still? Segala perkara dapat kutanggung. Kalau kita bisa stand firm in faith. Trust in God's power. Inspire others to worship. Let God lead the outcome. Live victory in Christ. Dan terakhir penutup. Ini yang saya yakin. Dan karena saya yakin, saya harus mengalaminya. Next. Big problem, big miracles. Small problem, small miracles. No problem, no miracles. Be still and know that I am God. Jadi kalau engkau menghadapi masalah yang sebelah kiri, big problem. Yang hari ini sedang mengalami masalah sebelah kiri, percaya, big miracle is awaiting. Is coming soon. Yang berada, Tuhan aku di tengah, small problem. Jangan mengharapkan big miracle. Small problem. Tapi yang sebelah kanan, ada, ke saya aman-aman aja kok Pak Paulus, di sini aman, semua kerjaan aman, rumah aman, di rumah aman. Jangan harapkan ada miracle in your life. Ya udah, Anda hidup itu aja. Bangun, tidur, begini aja. Nggak ada excitement. Karena excitement ada kalau ada problem. Kalau nggak ada problem, nggak ada excitement. Engkau doa itu ampang. Dan sekarang saya tahu, Tuhan, kok saya bilang makin doa saya makin 2 jam doa kok pastinya saya nggak punya masalah. Tuhan bilang, that's not true. Karena waktu kamu doa berdoa banyak masalah. Bukan masalah saya. Banyak orang ternyata masalah yang saya harus bawa. Tuhan tolong. Yang akan kemo ke-10 sebentar lagi. Yang akan melakukan yang kedua. Yang di Perth dia akan melakukan kemo ketiga. Tuhan, wah begitu saya lihat ini, wah banyak kemo yang akan terjadi. Tuhan, big problem. Dan I pray. Banyak, saya katakan tadi yang di Hong Kong gak kenal Tuhan. Tuhan, kalimat saya menguatkan itu. Big problem, big miracle. Dan saya bisa sharing semua firman Tuhan ini tanpa takut-takut. Karena kalau orang yang sakit didoain dalam nama apa aja, mereka setuju. Satu saat saya udah lama sebetulnya ke dokter gigi, Kading sama istri saya, yang memberikan implan saya sakit. Bagus sekali dokter, yang sakitnya saya tanya, sakit apa gini? Tuhan gerakan saya, kamu kunjungin. Tapi waktu saya tanya, kayaknya suaminya segala macam nggak accept gitu, nggak kayak gimana, belum ada. Ya sudah. Terus beberapa saat yang lalu saya digerakkan lagi. Terus pas saya periksa lagi ke dokter, suaminya datang, boleh nggak kami datang ke rumah? Boleh nggak kami datang ke rumah? Waktu kami lakukan kayak gini, tiba-tiba ada seorang, sebelum itu ada anak buahnya, Pak pengen foto Pak. Loh kenapa? Bapak kan di gereja itu, saya pengen foto. Yang berikutnya saya juga di gereja, dia cerita mengenai keluarga, kondisi keluarga suaminya dan dokter ini. Saya jadi tahu banyak. Setelah itu saya tanya, boleh nggak? Oh boleh. Dia juga bilang, saya
saya juga nggak berani Pak, dia bos saya baik. Tapi saya nggak berani. Seperti Bapak bilang, kita berdua aja. Saya datengin sama dia. Kaget kita. Seorang yang strong, seorang yang dahsyat, seorang hebat. Datang udah nggak bisa apa-apa. Di setelin lagu agama lain. Begitu dimasuk di setelin agama lain, saya tuh makin semangat. Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Setelin agama yang lain, saya berdoa. Kami berdoa, saya pakai minyak urapan, saya berdoa. Saya kasih firman, terus sekarang pun saya kasih firman. Datang ini kalau gini saya ingat, Pak gimana progres? Jangan takut Pak, firman terus, firman terus. Dan saya percaya, big problem, big miracles. Hidupmu, kalau engkau tidak merasa ada problem in your life, ambil problem orang lain. Dan waktu engkau ambil problem orang lain, hidup doamu jadi lain. Dan engkau bisa kata, stand still. Mari kita berdoa. Bapak, biarlah kau berkata-kata kepada kami, biarlah firman ini kami alami di dalam kehidupan kami. Engkau sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita siapkan persembahan yang akan diberikan. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah Kau taburkan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan kekuatan yang daripadamu terus boleh kami alami dan miracles boleh terjadi untuk setiap kami. Bapa, saat ini kami bersyukur Kau sediakan kami untuk boleh memberikan persembahan yang akan dipersembahkan. Kiranya Engkau sendiri yang tilik hati kami Tuhan, biarlah kami boleh memberikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Ayat persembahan diambil dari Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of you. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of you. Mari kita berdoa bersama-sama membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa di surga sebagai kepala gereja dan gembala yang baik, yang tetap memelihara, menyertai, dan memberkati hidup kami. Kami mempersembahkan persembahan syukur pagi hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri yang memberkati setiap kami jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha, bisnis kami, ada di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Berkati para majelis, berkati gereja ini, untuk selalu boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sidang jemaat, sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, perkenankan atas nama Gembala, Penatua, dan Majelis serta seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Paulus Bambang bersama istri yang hari ini telah memberkati kehidupan kita melalui firman Tuhan yang menguatkan. Kita tetap memohon pertolongan berkat kasih anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita juga mendoakan hambanya, Tuhan yang menolong, menyertai, memberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk persekutuan doa Jumat ini bertempat di rumah Bapak Ibu Bob Trismitro, pukul 7.30 malam. Bersama-sama kita akan dengan setia untuk terus bersekutu berdoa. Untuk VBS akan diadakan pada Juli 7 sampai dengan 10 dan juga minggu keduanya Juli 14 sampai 17. Saudara-saudara yang memiliki anak yang akan rindu mengikuti VBS ini bisa mendaftarkan kepada Ibu Aurelia Pesik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita memohon berkat kasih anugerah Tuhan dan kita mengulurkan tangan di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama sekaligus kita menerima berkat-Nya. Bapa di surga, inilah tangan-tangan kami yang terangkat. Kami menyadari hidup kami ini terbatas penuh dengan kelemahan, tapi pada saat kami mengangkat kedua tangan kami ini berserah, maka di sanalah ada pertolongan Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dari hari lepas hari pada minggu-minggu yang mendatang ini. Tuhan menyertai dengan tangannya yang penuh ajaib dan kuasa. Bersyukur hamba-Mu telah menyampaikan sabda firman Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Paulus, kiranya Tuhan menyertai, memberkati apa yang telah Tuhan tanamkan, apa yang telah Tuhan taburkan dalam hidup pelayanannya. Tuhan, Engkau yang memberkati, sehingga hamba-Mu ini boleh membawa berkat bagi banyak orang, bersama istri dan juga seluruh anak-anak mantu. Tuhan memberkati. Khususnya kami berdoa untuk Niko yang telah menyelesaikan sekolahnya di USC, dan minggu depan tanggal 26 mereka sekeluarga akan kembali ke Indonesia. Tuhan, Kau yang menyertai, memberkati mereka. Berkati kehidupan Niko dalam masa depannya. Tuhan Roh Kudus yang akan terus senantiasa menjadi gembala yang baik yang menuntun hidupnya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami pergumulan kesehatan. Dengan setia kami mendoakan untuk Syul, untuk Opakong yang hari ini pun menghadapi pergumulan kesehatannya dengan masuk rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong Opakong di tengah usia yang cukup lanjut. Kiranya Bapa di surga dengan tangannya yang penuh kasih akan menopang. Berkati untuk Jemhas, berkati untuk Ko Alex Teowarang, berkati untuk Citina Sanjaya, berkati untuk Lita, Yudianto, untuk Gary, untuk Elin, untuk Ko Adrian, untuk Usmanci, untuk Tio Pocu, untuk Pilar yang ada di Guemas, Meksiko, untuk Sas Wongso Semito yang ada di Belanda. Kami serahkan saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan dengan kesehatan mereka. Di dalam pertolongan kasih anugerah Tuhan, kami menyerahkan saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk Om Russell, Tante Yena yang ada di Indonesia. Tuhan menolong, menyertai, memberkati. Untuk Pak Hana di Cimeli yang ada di China, Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita beribadah kepadanya, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta pulanglah dalam damai sejahtera Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Allah yang kudus, menyertai jemaat sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput umatnya. Maranatha, haleluya, amin.
ambil saat teduh dan ibadah selesai.